Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Kau berikan buat kami pada malam hari ini, sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali dipertemukan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh diberikan satu pertemuan yang indah malam hari ini, yaitu kebenaran firman Tuhan, perkataan Allah yang kekal itu boleh kami dengar, yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Berikan kami hati yang mau diperbaharui, berikan kami pemikiran yang terus makin ada dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Juga untuk kekuatan kesehatan teman-teman kami, rekan-rekan kami, keluarga kami yang ada di luar sana, Tuhan juga lindungi. Kami ucap syukur untuk malam hari ini dalam keterbatasan yang ada, tapi Tuhan telah menyertai kami hingga sampai hari ini. Kami boleh tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Beracaralah atas setiap hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman itu sendiri yang boleh memberikan kami satu kekuatan yang baru, pengharapan yang lebih besar lagi, hanya dalam Kristus. Dalam nama yang kudus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, pada malam hari ini saya akan mengambil satu tema mengenai tanda darah buat rekan-rekan yang sudah berbagian. Terima kasih. Dan juga saat ini saya akan bacakan buat kita semua di dalam Keluaran 12. Saya akan bacakan buat setiap kita. Ketika itu Tuhan ingin menurunkan tulah yang ke-10 untuk menjadi peringatan kepada bangsa Israel untuk keluar daripada Mesir. Saya akan bacakan di dalam Keluaran 12 ayatnya yang ke-12 sampai ke-15 dahulu. Nanti saya akan baca, saya akan capture, saya akan ambil beberapa poin penting saja, bacakan poin penting saja untuk menjadi benang merah, menjadi bagian kita untuk bersama-sama melihat bahwa benang merahnya seperti apa gitu ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allahnya di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagianmu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak berragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang berragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Ya. Ini di dalam Keluaran 12, ini pada waktu itu Tuhan berbicara tentang perayaan Paskah. Ya. Pada waktu itu di pasal ke-11, Tuhan memberitahukan tulah ke-10 bahwa nanti akan ada pembinasan daripada semua anak sulung, ya. Jadi pada waktu itu Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel untuk mereka boleh mengerti bahwa ada nanti bagaimana Tuhan akan memusnahkan orang-orang di Mesir, Allah-Allah dari Mesir sebagai puncak di dalam tulah ke-10 ini sebagai puncak untuk menunjukkan bahwa Tuhan ingin mengalahkan dewa-dewa, Allah-Allahnya, ilah-ilahnya, Baal-Baalnya di Mesir gitu ya. Jadi Firaun dengan ilah-ilah Baal-Baalnya, lalu bangsa Israel dengan Tuhan Allah sendiri yang berperang melawan ilah-ilah atau Allah-Allah Baal-Baalnya orang-orang Mesir yang di Mesir. Lalu saya akan bacakan untuk di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-21 sampai 23. Saya akan bacakan buat setiap kita. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Nah,
Saya ingatkan sekali lagi bahwa tulah ke-10 adalah satu momentum di mana Tuhan ingin menyatakan bahwa di dalam tulah 1 sampai tulah 9 dan terakhir adalah 10, itu ingin menyatakan bahwa Tuhan ingin mengalahkan Baal-Baal atau ilah-ilahnya orang-orang Mesir. Yaitu lambang daripada Allah lain, bukan Allah yang sejati. Maka Allah di dalam korban yang terakhir, di dalam tulah yang terakhir, ini satu momentum di mana ketika itu ada yang namanya kematian anak sulung. Nah, kematian anak sulung ini menarik ya. Jadi ketika kita tahu bahwa kematian anak sulung ini akhirnya terjadi ketika itu pada waktu itu malam itu Tuhan menulahi tulah ke-10, maka setiap orang Israel disuruh ambil membasuh tiang pintunya, ambang atasnya dan kiri kanannya atau di tiang pintu itu harus dilumuri oleh darah domba atau ada satu darah yang harus tadi kita sudah membacanya untuk ditandai gitu ya oleh darah itu, supaya ketika Tuhan melihat darah itu, tanda darah itu di atas di depan pintu rumah mereka, maka diketahui oleh Tuhan bahwa itu adalah umat pilihan Tuhan dan mereka Tuhan tidak menulahinya atau melewatinya. Nah, tapi bangsa Mesir, Firaun dengan seluruh warganya, seluruh rakyatnya, anak-anaknya, semua yang sulung itu mengalami kematian. Dan ini menandakan bahwa pada waktu Firaun, di dalam konteksnya dia ingin mematahkan raja, ingin mengalahkan raja, karena Firaun itu memiliki satu keturunan. Maka keturunan ini akan menjadi raja, pengganti Firaunnya akan menjadi Firaun yang baru. Nah, makanya Tuhan mematahkan keturunan daripada semua anak-anak daripada Firaun, anak-anak sulung yang akan menjadi putra mahkota ini, menjadi nanti sampai keturunan-keturunan ini menggambarkan kemenangan Tuhan. Tuhan ingin mengadakan satu kemenangan yang total sampai Tuhan mengalahkan, menginjak segala ilah-ilah atau Baal-Baal sampai ke akar-akarnya. Maka sampai keturunannya anak sulung mati, maka sudah selesailah keberadaan daripada kerajaan ini. Pelambangan sudah tidak lagi memiliki kuasa karena keturunannya pun sudah dihancurkan gitu ya. Sampai ke keturunannya sudah di stop dari sana. Ya kan, Tuhan ini menggambarkan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel secara total. Jadi perbudakan tidak ada lagi. Maka ketika itu di Mesir ini perlambangan dari perbudakan dari orang berdosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia ini sudah di dalam perbudakan dosa. Nah, Mesir ini adalah perlambangan penggambaran dari manusia yang berdosa, diperbudak oleh dosa, maka menjadi tawanan dosa sehingga tidak mampu lagi ketika di dalam di tangan Firaun pada waktu itu bangsa Israel tidak bisa lagi kemana-mana, sudah terpenjara, terkurung begitu rupa. Tapi Tuhan bawa melalui Musa sebagai alat Tuhan, sebagai nabi Tuhan, maka bangsa Israel ditarik kembali menjadi kaum nanti keluar bebas daripada tawanan atau perbudakan di Mesir. Nah, ini bagaimana Tuhan akhirnya mengambil diri kita, orang-orang yang sudah ditawan oleh kuasa gelap dosa, kuasa kegelapan, maka Tuhan dengan caranya Tuhan akan menarik kita untuk kita menjadi umat yang dibebaskan atau menjadi umat pilihan. Nah, ini kebenaran yang menarik. Karena pada waktu kita berada di dalam keberdosaan, kita memiliki status keberdosaan, maka kita tidak mampu lagi secara manusia untuk bisa menjalankan kehidupan kita tanpa dipimpin atau dibimbing oleh dosa. Karena dalam keberdosaan kita, maka kegelapan menuntut hidup setiap orang berdosa untuk melakukan hal-hal yang bersifat kedagingan atau kecemaran atau keberdosaan. Itu udah pasti. Maka ketika Tuhan melihat bahwa Adam dan Hawa, ketika kita tahu bahwa mereka telanjang, lalu di dalam ketelanjangan itu adalah penggambaran daripada dosa, maka Tuhan mengambil satu korban lalu menyembeli di depan Adam dan Hawa. Pada waktu itu dia melihat bahwa ada darah yang tertumpah. Maka ketika itu Tuhan membuat pakaian daripada kulit binatang itu. Lalu ketika kulit binatang itu diambil, lalu Tuhan membuat pakaian lalu mengenakannya kepada manusia itu, yaitu Adam dan Hawa. Nah, ini adalah penggambaran bagaimana ketika hidup orang Kristen, hidup orang percaya itu, ketika kita harus ditebus oleh kuasa daripada kasih karunia daripada Allah, anugerah daripada Tuhan oleh darah Kristus. Ini
barulah kita bisa memperoleh kemenangan itu. Maka harus ada darah atau ada satu pengorbanan, penebusan yang harus dilakukan, yaitu melalui Kristus. Nah, darah ini sebagai penggambaran bahwa ketika bangsa Israel itu harus di pintunya harus ditandai oleh darah, maka disitulah kita bisa tahu bahwa sesungguhnya ketika kita dulu masih berada di luar, lalu ketika itu Tuhan bawa kita masuk ke dalam apa? Ke dalam perjanjiannya, lalu di dalam rumah itu sebagai lambang Tuhan melindungi umatnya, menarik dari luar sampai akhirnya kita bisa masuk ke dalam rumah, ke dalam komunitas umat pilihan. Maka Tuhan bentengi dengan penebusannya sehingga kita bisa masuk ke dalam. Dari kita juga sama dulu orang-orang yang di luar. Nah, bagaimana ketika bangsa Israel akhirnya mendapat satu peringatan untuk melakukan Paskah, bahwa mereka sudah dibebaskan daripada perbudakan. Nah, sampai hari ini nanti kita akan merayakan Jumat Agung misalnya di April gitu ya. Dan ini menjadi gambaran bahwa sesungguhnya pada waktu di Kejadian ketika Tuhan mengambil kurban gitu ya untuk membuat pakaian dari binatang gitu ya, lalu mengenakan kepada Adam dan Hawa, pada waktu itu kita tahu ini penggambaran daripada Kristus. Ini bayang-bayangnya, dan kita melihat lagi bayang-bayang ini di dalam Keluaran ketika umat pilihan ini, bangsa Israel yang dulu orang luar lalu ditarik begitu rupa masuk ke dalam umat pilihan Tuhan pilih begitu rupa, lalu karena ada penebusan di ambang pintunya mereka sudah tercurah darah sebagai lambang dari penebusan dan pengampunan daripada Kristus. Maka ini juga bagian daripada gambaran nantinya sebenarnya Kristus mati di atas kayu salib sebagai domba yang tak bercacat celah, sehingga kita yang percaya di dalam Kristus dengan iman kita yang anugerah Tuhan turun atas setiap kita, sehingga kita menjadi umat pilihannya. Nah, ini sebuah anugerah yang harus patut kita syukuri. Nah, ketika kita melihat bahwa sesungguhnya pada waktu kita melihat bahwa ketika bangsa Israel harus keluar daripada tanah Mesir gitu ya, bangsa Israel tidak mengerjakan apapun. Bangsa Israel tidak melakukan perang pun tidak. Tapi mereka hanya duduk melihat bagaimana tangan Tuhan sendiri yang membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Mereka tidak ikut berperang. Nah, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya keselamatan daripada Tuhan berikan secara cuma-cuma, sehingga manusia tidak bisa bermegah. Tidak ada daripada manusia sedikit pun yang akhirnya kita bermegah karena saya baik, karena saya orang baik, maka Tuhan pilih saya menjadi umat pilihannya. Kita tidak bisa mengatakan demikian. Ya, karena saya orangnya nggak brengsek-brengsek amat sih, maka Tuhan pilih saya. Kita nggak bisa mengatakan demikian. Jadi makanya ketika keselamatan kita tahu bahwa sesungguhnya itu adalah anugerah semata daripada Tuhan. Jadi manusia tidak bisa bermegah diri atas keselamatan yang dia miliki sampai hari ini. Dan saya berharap ketika kita bisa melihat bahwa bangsa Israel yang begitu dikasihi oleh Tuhan begitu rupa, maka ketika itu bangsa Israel keluar pada Mesir gitu ya, pada malam itu tulah ke-10, kita melihat bahwa ada teriakan yang begitu nyaring ketika di tengah malam. Saya akan bacakan buat kita semua di dalam ayat ke-12, pasal ke-12 ayat yang ke-29, saya akan bacakan buat kita semua. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Waduh, ini sampai kepada hewan-hewannya. Nah, ini menarik juga, karena pada waktu di mitologi Firaun Mesir gitu ya, seringkali lambang-lambang dewa itu digambarkan dengan hewan-hewan gitu ya, dengan beberapa binatang gitu ya. Kita nggak heran waktu kita bisa melihat ukiran-ukiran itu ada kucing, ada mungkin ular gitu ya, ada sejenis kumbang, ada banyak hal lah, penggambaran binatang gitu ya, ada yang banteng, lembu gitu ya, tanduk lain sebagainya. Ini perlambangan daripada mitologi di Mesir. Hewan dijadikan bagian daripada
lambang daripada Baal gitu, dewa-dewa, dewi-dewi mereka. Jadi sampai ke hewan pun Tuhan akhirnya juga hajar itu anak-anak itu, tanda bahwa Tuhan matikan sampai ke dalam keturunan-keturunannya. Nah, ini janji Tuhan. Ketika kita tahu bahwa pada waktu zaman Adam dan Hawa, pada waktu itu Tuhan juga akan bilang tumitnya keturunanmu dan keturunannya, kan gitu ya, ada rivalitas antara nanti keturunan dari si jahat dengan keturunan daripada Daud, kerajaan Daud, yaitu nanti Maria melahirkan Kristus, dan Kristus akhirnya mati di atas kayu salib sebagai tanda kemenangan yang meremukkan kepala daripada kuasa kegelapan atau si iblis itu, sehingga iblis tidak memiliki kuasa. Nah, sampai hari ini, sampai ketika kita melihat di bangsa Israel keluar daripada Mesir, dan kita lihat sampai ke hewan-hewan keturunannya mati, itu menunjukkan bahwa kemenangan total diberikan kepada umat pilihan. Dan Tuhan memberikan ini, Tuhan sendiri melakukan dengan caranya Tuhan. Dan bangsa Israel tidak melakukan apapun. Dan ini satu bagian daripada menunjukkan bahwa anugerah Tuhan begitu besar buat setiap kita yang percaya. Nah, hari ini kita melihat bahwa bagaimana ketika di palang pintu itu kita berada di dalam, mendapatkan satu kebahagiaan di dalam Tuhan. Mungkin juga pada malam hari itu juga kita ketika diperingatin, saya bisa bayangkan gitu ya. Lalu kita tahu nih, malaikat Tuhan gitu ya, pencabut nyawa akan turun. Nah, pada waktu malam itu kita dari pagi-pagi, siang, sore kita udah tandai pintu kita takut sekali gitu ya. Lalu ketika itu kita menanti-nantikan, mungkin anak kita lihat tidur gitu ya. Lalu mungkin orang tua sebagai ayah mungkin terjaga gitu ya. Ini bagaimana nanti gitu ya. Jangan-jangan ini kematian ada ketar-ketir, mungkin bercampur aduk gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang saya lihat bahwa satu ketika hal Tuhan telah memberikan bahwa janjinya itu ya dan amin buat setiap kita. Ketika kita taat, kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, maka janji kemenangan itu Tuhan berikan. Dan akhirnya kita lihat bahwa justru di sana kedengaranlah suara yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Waduh, semuanya kecuali orang-orang Israel. Orang-orang Israel tidak ada mendapati anak-anak mereka, semuanya di dalam kehidupan. Nah, ini bisa kebayangnya Bapak Ibu ya, ada satu kontra begitu rupa. Orang Mesir, Firaun dan rakyatnya mengalami kematian, kebinasaan. Tetapi di dalam umat Israel, bangsa pilihan, umat pilihannya tidak ada kematian. Nah, ini kontra sekali. Mereka berada di dalam, dulu mereka berada di luar bersama dengan Mesir, lalu mereka sekarang ditarik oleh Tuhan masuk di dalam sebagai umat pilihan, maka di situ ada satu kehidupan. Wah, jikalau mereka masih di luar, maka sudah dipastikan mereka akan mengalami kebinasaan. Begitupun dengan kita. Waktu kita masih di luar, belum percaya kepada Tuhan, kebinasaan adalah ujung daripada kehidupan sementara ini. Itu pasti. Dan kita bersyukur ketika kita masih di luar. Kok saya bisa menjadi orang yang percaya? Kok saya akhirnya bisa? Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya nggak kebayang, saya sedikit kesaksian. Saya nih lahir di tengah-tengah keluarga yang non-Kristen. Dan saudara-saudara saya mungkin papa itu masih menyembah Baal gitu ya. Jadi pada waktu itu saya nggak ngerti mengenai agama. Lalu kami ikut-ikutan karena orang tua, biasalah anak-anaknya biasa ikut-ikutan. Lalu ketika itu sampai sudah puluhan tahun gitu ya berjalan, saya nggak kebayang, nggak kepikir kalau bukan Tuhan yang pilih gitu kan. Tidak mungkin saya ini yang berada di luar gitu ya, yang tidak ada keturunan, maksudnya papa mama saya bukan orang percaya gitu ya. Lalu saya masih, siapa yang saya kalau bukan Tuhan pertemukan melalui orang-orang ya. Saya kan sekolah di mana saya bersekolah, lain sebagainya, akhirnya mereka mengajak saya ke gereja, lain sebagainya, sehingga saya bisa mengenal Kristus. Papa saya bisa percaya, kami sekeluarga bisa ikut percaya gitu ya. Dan sampai hari ini itu semua kan anugerah daripada Tuhan. Saya nggak gitu ya. Kalau misalnya saya bisa bermegah dalam kehidupan saya, mungkin saya juga beragama, padahal agamanya saya pada waktu salah, saya menyembah pada Baal. Dan saya kan sebagai orang awam akan berpikir bahwa saya sudah taat
kepada ilah ini gitu kan. Kan kami nggak tahu yang salah, benar atau tahu. Makanya ketika maka mereka tidak akan pernah menemukan pengenalan yang sejati akan Tuhan yang benar. Makanya kita bersyukur sampai hari ini kita bisa melihat bahwa anugerah daripada Tuhan begitu besar buat setiap kita, sehingga sampai hari ini pun kita bisa ini pun kita dipertemukan oleh kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini mungkin hanya bertatap muka lewat media sosial seperti ini saja, lewat Facebook saja. Jadi kita bersyukur di dalam penderitaan, di dalam karang tanda petik gitu ya, kita sebagainya karena ada kebutuhan untuk mencegah atau melawan corona, COVID-19, dan kita masih dipertemukan dengan perkataan kekal itu. Begitu luar biasa, Tuhan bisa pakai apapun. Sehingga mungkin orang yang di luar sana, yang gak bisa dengar kebenaran firman Tuhan, tapi kalau dia anugerah turun melalui media seperti ini, banyak orang-orang hamba Tuhan juga streaming dan sebagainya. Ini satu dampak yang saya lihat, penginjilan tidak bisa. Penginjilan tidak mampu dibatasi sekalipun dunia membuka Injil itu sendiri. Injil itu adalah perkataan Allah yang hidup. Siapa yang bisa menentang dan siapa yang bisa melawan perkataan Allah yang hidup? Sekalipun dunia mencoba untuk membanding dengan segala kuasa daripada si iblis, si jahat, ini kita bersyukur kita bisa berjuang untuk Injil. Dan saya pada malam hari ini tidak panjang lebar karena memang saya hanya mengambil satu garis besarnya aja. Jadi bahwa kesimpulan kita sudah terima bahwa sesungguhnya ketika tulah ke-10 itulah Tuhan ingin memastikan bahwa kemenangan total itu terjadi buat dan Tuhan sudah matikan sampai kepada yang keturunan-keturunannya, maka dibunuh begitu rupa sehingga penggambaran daripada kemenangan ini akhirnya boleh kita bisa lihat tulah ke-10 itu anak sulung, kematian anak sulung. Dan ini bisa terjadi, dan malam itu waktu keluar bangsa Israel memperingati darah yang diambang pintu atas mereka dan kiri kanan mereka sebagai bagian daripada mengingat darah Kristus mati buat hidup saya. Saya sekarang bisa menyatakan diri itu karena anugerah Tuhan, sehingga kita bisa limpahkan anugerah daripada Tuhan di dalam perserahan kita, di dalam saat ini mungkin kondisi yang tidak menyenangkan, apapun pergumulan Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa memohon pengharapan Tuhan semakin besar. Lihat, bangsa Israel, ingat ya, tidak melakukan apapun ketika harus keluar daripada perbudakan Mesir. Tuhan pimpin begitu rupa. Kiranya Tuhan juga memimpin hidup setiap kita supaya kita ingat anugerah Tuhan begitu besar dan limpah. Kita kalau mendengar kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini kadang membuat kekaguman saya akan Tuhan makin merasa bahwa sungguh anugerah Tuhan makin besar. Kalau kita semakin hari renungkan kebenaran firman Tuhan, betapa besarnya anugerah daripada Tuhan, semakin kagum akan Tuhan, Anda menyadari dan tak henti-hentinya Anda dan saya akan terus bersyukur dalam keadaan apapun. Ingat bagaimana Tuhan melindungi dari kita orang luar, maka kita masuk ke di dalam rumahnya Tuhan atau di dalam komunitasnya umat pilihan yang Tuhan pasti jaga dan Tuhan pasti pelihara. Lihat waktu ketika bangsa Israel, kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah, lihat bangsa Israel nggak bawa apa-apa loh, tapi Tuhan menggerakkan orang-orang Mesir untuk bermurah hati sehingga bangsa Israel merampasi. Jadi ada emas, perak, wah semua kain yang mahal-mahal semuanya. Tuhan izinkan supaya orang-orang Mesir itu bermurah hati. Lalu mereka tanda petik gitu ya, kalau saya melihat merampasi mereka dengan caranya Tuhan. Tuhan berikan itu, bangsa Israel nggak ngapa-ngapain. Apalagi Tuhan akan menata hidup kita. Dan saya berharap kita nggak perlu khawatir walaupun di dalam kondisi yang mungkin perekonomian beberapa jadi mungkin teman-teman kita, rekan-rekan kita yang mungkin kerja akhirnya susah, bisnis juga terbelengkalai gara-gara COVID, lalu omset turun, karyawan harus digaji, ada penurunan omset dan lain sebagainya. Tapi percayalah, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita jauh lebih besar. Lihat bagaimana bangsa Israel Tuhan pelihara. Terlebih lagi sebenarnya poin pentingnya adalah, pernah nggak berpikir bahwa Tuhan terus memuaskan jiwa kita, rohani kita, sekalipun di tengah-tengah COVID-19 ini yang harus isolasi atau distancing skala besar terjadi, kita tetap dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan.
sekalipun secara jasmani. Mungkin kita sulit untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, bagaimana kebutuhan-kebutuhan secara jasmani kita harus kami penuhi dan sebagainya. Bukan berarti Anda dan saya nggak perlu berusaha, tetap berusaha. Tapi pernah nggak berpikir, dalam keadaan seperti ini, rohani kita, Tuhan tetap maintain. Tuhan tetap memberikan makanan yang begitu baik. Tuhan masih pelihara keadaan rohani kita. Yaitu apa? Masih diizinkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini yang penting yang perlu kita syukuri. Supaya dalam hidup kita yang mungkin jasmani bukan tidak perlu dipikirin gitu ya. Ada hal yang perlu kita pikirkan yang lebih utama. Yaitu hal-hal rohani seperti ini. Semoga ini memberkati kita semua. Saya tutup sesi komsel pada malam hari ini di Family Community. Biarlah ini menjadi bagian daripada kekuatan yang baru yang boleh kita terima bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh pada malam hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hidup, dan kerohanian kami Tuhan pikirkan begitu rupa, sehingga kami tidak kekurangan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak kekurangan asupan daripada kebenaran firman Tuhan, dimanapun kami berada, sekalipun isolasi, karantina besar-besaran, social distancing, skala besar-besaran terjadi, tapi kami tetap di-maintain oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagian di live streaming ini.